Ubaid, Syekh Mukdor, ugi Ketua IKPT, Ketua Majelis, sedaya mawon ingkang kawula hormati. Alhamdulillah siang menika kula panjenengan saged kempal malih nerusaken pengaosan risalah ahli sunnah. Mugi-mugi sinten mawon ingkang nyengkuyung kegiatan niki duka sing urun materi, urun usaha, urun stiker dan grup WA, sedaya mawon angsal ganjaran. Mula monggo kita lanjutaken pengaosan kitab risalah ahli sunnah niki pun mendekati akhir. Kula wasaken gedhe wal naftatim al ahadits al madhkurah, wal naftatim lan becik mungkasi sapa kita al ahadits ing pira-pira hadis al madhkurah kang dibus dan tutur bima kelawan hadis rawa kang riwayatake ing masapa muslimun Imam Muslim fi sahih dalam kitab sahih Imam Muslim an Hudzaifah dan riwayat saking Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala sapa Hudzaifah ittala'a ngaton sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita wa nahnu hale utawi kita iku natadzakaru omong-omongan sapa kita. Faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma ing apa tadzakaruna padha omong-omongan sapa sira kabeh. Kalau ngucap sapa sahabat lan guru ngomong sapa ingsun as-saata ing dina kiamat. Kalau dawuh sapa Kanjeng Nabi innaha satamene saah iku lan takuma. Ora bakal terjadi apa saah hatta tarawna sehingga ningali sapa sira kabeh qablaha ing dalam sadurunge as-saah asyra ayatin ing 10 pira-pira tanda. Pada karo mongko nutur sapa Kanjeng Nabi ad-dukhan ing napa bluk wad dajjal lan dajjal wad dabah lan hewan kang gremet wa tulu asyamsilan metune srengenge min maghribiha saking napa kulone syams wa nuzul Isa lan tumurin Nabi Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj lan ya'juj wa ma'juj wa salasata khusufin lan telu amblese bumi rupane khosfin ambles bil masyriqi ing dalam tanah napa etan wa khosfin lan ambles bil maghrib ing dalam tanah maghrib wa khosfin lan ambles bi jaziratil arab ing dalam jazirah Arab wa akhiru dalika utawi akhire asyra ayat iku narun geni takhruju kang metu apa nar minal Yaman saking tanah Yaman tatrudu giring apa nar annasa ing menungso ila mahsyarihim tumeka maring nggon kumpulin nas. Terus kula panjenengan sakniki masuk tanda-tanda kiamat kubra. Setelah kemarin kula jenengan bahas tanda-tanda kiamat kubra, niki kula panjenengan bahas tanda-tanda kiamat kubra. Nah, para rawuh, para alumni sedaya, para hadirin wal hadirat, pembahasan kita niki termasuk perkara sing gaib. Nah terus yuk nopo hukumnya mempelajari? Apa hukumnya mempelajari sesuatu yang kita belum melakukannya? Nggih mboten napa-napa. Nyatane ngajar bab mayit padahal durung dadi mayit ya oleh. Dan kalau yakin panjenengan iki sadurunge belajar bab nikah nang pondok niku pun nguasai punan. Napa malih pas bahasan-bahasan sing ngoten niku dereng ngaji pun dereng nglakoni pun paham. Lah mula lek kita sakniki belajar kiamat harapane namung setunggal. Sakniki koyoke wis gak wani ndonga semoga panjang umur, kok gak mati-mati dadak ketemu kiamat. Nah, teng mriki tanda-tanda kiamat ada 10. Dan semua ini termasuk perkara yang gaib. Sehingga dalam saat ini kan kata orang-orang yang membongkar mistis. Apa
sesuatu yang gaib itu dulu ada namanya orang-orang yang YouTuber yang memang membuka kedok-kedok praktek-praktek seperti itu. Ya memang kadang itu bijuk-bijukan. Banyak yang berpendapat mengutip dari ayat Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Banyak yang mengartikan secara tekstual bahwa yang tahu perkara ghaib itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Padahal dalam ayat tersebut man irtada min rasulin, minnya itu adalah min bayaniyah, tidak mengandung hasr, tidak berarti hanya Rasulnya. Maka man irtada, orang yang diridhoi oleh Allah untuk mengetahui perkara gaib, pertama Rasul, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang soleh yang oleh Allah diberi kemampuan untuk tahu perkara gaib. Mula sekarang kita tahu bahwa pertanyaan munkar dan nakir itu man rabbuka wa man nabiyuka. Kok ngertos? Sebab sudah diberi informasi oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi tahu perkara yang gaib. Mula santri tebireng guru bahasa Arab yang umat, ayo le gawe percakapan bahasa Arab. Siapa ngoten gawayane, langsung maju wani mantun. Ayo dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man rabbuka ya lho. Lah iki yo. Ngerti gak usah persiapan yo. Wis iso. Akhirnya itu dipakai praktek man rabbuka. Untuk praktek hiwar bahasa Arab. Sehingga ada orang-orang yang soleh yang memang tahu perkara gaib, dan itu sah. Cuma kadang Pak, ada orang-orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Wonten dukun ditangleti, Pak dukun, arto kula 100 juta ilang ya, padahal asli gak duwe. Wah, Mas, iku sing jukuk wong cidek. Wah, padahal aku gak duwe 100 juta, kok iso ngarani sing nyekel sing jukuk wong cidek. Itu sering terjadi. Ampun biasa. Baru kemarin siang-siang saya kedatangan tamu. Anak muda, kula mboten kenal, ndodok omah. Lho saking pundi, Mas? Saking Sido Sermo ya. Pundi Sido Sermo ya? Oke. Wonokramo. Dugi ndamel jubah. Pripun, Mas? Kula diimpeni Gus Dur, Mbah Gus Dur. Pun seminggu kula diimpeni Mbah Gus Dur. Mboten saged tilem kula. Akhire kula niku kan mimpi niku kaya tebiren. Waduh. Ono opo iki kula bocah ngumet kaya iki. Ono apa Mas? Kula niku lek jam sekawan subuh niku ketinggal surga Gus. Terus lahir niku buka kula ningali surga, wonten tangan gawedhe saking langit badhe mendhet kula. Aduh. Sik sampean kerjane apa? Kula kerjane ten lapas Gus. Ning lapas. Bagian apa? Bagian ngelabui intelijen. Waduh. Kok tambah aduh iki lek ngomong. Sik Mas sampean salate jangkep agak. Nggih kadang-kadang Gus wis aja diterusne. Tiyang kok mboten saleh, ketinggal ngoten niku tambah blarah ning kawul-kawul. Wis sampean bener nisik salate, lek jek khawatirnya niku halu saking jin. Halu saking jin terus ngaku-ngaku akhirnya tambah dadi wong sampel. Sehingga di Jombang itu ada namanya Nabi Jari. Gara-gara turu yo tiyang jenenge Jari ngaku-ngaku dados nabi gara-gara pas tilem kalih kancane diwacane Yasin. Dibawa di alam bawah sadar niku rumaos, ya Allah aku duwe wahyu rupa Al-Qur'an. Berarti aku iki saiki wis dadi nabi. Sing luwih sampel ya duwe santri. Waduh iki wis wong kaya ngono ternyata ya ada pengikutnya. Nah, maka perkara gaib itu harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak. Apalagi juga ada istilah jahalatul mutasawwifah. Wong-wong sing ngakune sufi tapi ternyata orang yang tidak tahu apa-apa. Perkara yang gaib.
Termasuk perkara yang gaib pertama yang menjadi tanda-tanda kiamat, karena ini informasinya dari Nabi Muhammad, maka 100% kita harus percaya. Pertama adalah dukhon. Nah, temeriki dijelaskan amad dukhon faqad dzakara al-allamah al-khazin fi tafsirihi faqala qala Hudzaifah radhiyallahu anhu ya Rasulullah mad dukhon fatala hadhil ayah yauma ya'ti sama'u bi dukhanin mubin yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib yamkutu arba'ina yauman wa lailah ammal mu'min fayusibuhu minhu kahiyatiz zukam wa ammal kafir fahuwa kasakron yakhruju min khoraihi wa udunaihi wa duburihi. Tanda-tanda pertama datangnya kiamat, muga-muga kula panjenengan boten menangi nggih, adanya asap yang menyebar selama 40 hari. Jika asap itu mengenai orang mukmin, maka dampaknya itu sekedar flu, batuk pilek. Jika asap itu mengenai orang-orang yang kafir, maka wong kafir ini koyok wong sing gliyeng, koyok wong sakron, koyok wong napa? Mendem, sakau. Setelah itu, wa amad dajjal. Sekarang kita membahas dajjal. Wa amad dajjal fa fi sahih Muslim an Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal maknahu akbaru fitnatan. Dajjal niku sudah disebutkan dalam banyak hadis. Kurang lebih sekitar 300 hadis itu membahas tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang besar. Apa nih lah kan neng pondok kan ngono. Terus multi tafsir akhirnya. Sing gede, apa nih? Terus isinya niku sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Tapi lek Dajjal niki akbaru fitnatan. Orang yang fitnahnya besar. Ya itu kan seperti bola liar, seperti kalau zaman kita ngaji dengan Yai Ishak itu kan mankana itu kan bola liar itu. Mankana utawi sapane wong, mankana utawi sapane pengurus kok ngobroli gak melok ngaji lah, betul lah. Itu kan ciri khasnya Yai Ishak. Lek zaman terawih durung mari wis cek 1 2 akhir sing terawih gupuh. Nah, itulah kenangan-kenangan zaman dengan Yai Ishak dulu. Lah kalau Dajjal ini apa nih sing gede? Fitnatan. Fitnah. Artinya fitnah itu apa? Fitnah di sini adalah ujiannya. Mula fitnah itu bukan berarti ngarani sing gak. Biasanya dalam tradisi kita awakmu ngefitnah aku ya berarti ngarani sing gak. Tapi dalam tradisi Islam, dalam tradisi khazanah Islam, fitnah itu juga berarti ujian. Sehingga kita pasti tahu bahwa harta, anak, istri itu juga bisa menjadi fitnah. Maknanya adalah menjadi ujian. Kadang sebab harta orang akhirnya melakukan kejahatan. Sebab anak yang tidak terdidik dengan baik, akhirnya orang tua merasa susah, itu termasuk fitnah. Sebab istri yang Sebab istri yang tidak salihah, istri yang durhaka, maka kadang suami juga merasa fitnah, terkena fitnah yaitu ujian. Pun sebaliknya. Wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal faqala innahu ahwarul aini al-yumna ka'annaha anabatun tafiyah wa fihi ma'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'wara al-kadzdzaba ala innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'a'wara. Bahwa Dajjal niku ciri-cirinya niki kula jenengan pasti ngertos bahwa ciri Dajjal niku motone picek.
matanya yang sebelah kanan itu picek sehingga matanya hanya satu. Kemudian termasuk juga di sini disebutkan bahwa ujian yang dibawa Dajjal itu contohnya seperti ini. Dajjal itu makhluk yang oleh Allah diberi coro niku kiai, niku bahasanya karomah. Tapi karena ini Dajjal itu nanti bisa menghidupkan. Maka Dajjal ini akan matur, akan keliling mencari orang-orang manusia, kemudian bilang begini, ara'aita in ahyaitu laka ibilak. Ada orang desa punya unta, atau kalau dalam konteks kita dua sapi misalnya, sapi ini pula barang larang, barang mewah dalam tiang desa. Wonten tiang desa wedi nelongso sapine mati. Datanglah Dajjal. Umpama sapimu tak uripne meneh. Piye? Gelem ndak ngakoni aku dadi pangeran? Maka orang yang polos-polos itu, yang tidak tahu, maka akan menjawab bala. Nggih. Dan betul, Dajjal akan mengutus setan untuk menyerupai sapi sehingga orang desa ini gumeluh. Iya, sapiku urip meneh. Ya wis berarti sampai niki pangeran, akan berkata seperti itu ke Dajjal. Begitupun mereka-mereka yang bapaknya, ibunya mati, Dajjal itu nanti bisa menghidupkannya dengan cara mengutus syaitan untuk menyerupai bapak dan ibunya. Maka yang demikian ini termasuk fitnahnya Dajjal. Termasuk juga fitnahnya Dajjal. Suatu hari nanti menjelang datangnya Dajjal, manusia itu akan mengalami kelaparan dan kehausan yang sangat hebat. Dalam momen kelaparan dan kehausan, dalam momen krisis tersebut, Dajjal akan datang membawa roti dan membawa sak gentong banyu, sega entek-entek. Maka mereka-mereka yang dalam krisis lah saat ini ngomong gak itu penak Pak. Karena di depan kita ini ada air. Tapi bayangkan ketika krisis, tiba-tiba datang seseorang yang membawa makanan, seseorang membawa minuman. Maka Dajjal akan menawarkan, kon gelem gak mangan roti iki, ngombe banyu iki. Tapi syaratnya kudu beriman ambek aku. Maka ketika momen itu datang, akan banyak orang yang terkena fitnah, terkena ujian. Karena itu pilihan yang berat, milih mati kelaparan, kehausan, atau milih mangan roti dan airnya Dajjal, tapi harus ikut dengan Dajjal. Itu sama seperti dengan kasus orang yang sakaratul maut. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini dijelaskan bahwa orang yang sakaratul maut itu ketika roh ditarik melalui tenggorokan, maka rasanya itu akan haus sekali. Dalam momen haus yang sangat dahsyat, setengah sadar menazak ya, maka akan datanglah iblis. Iblis datang menyerupai kakeknya atau menyerupai neneknya, menyerupai ibunya, bawa segelas air. Lendo ngelak ya, iki lo tak gawane banyu. Karena menyerupai orang yang dikenal, maka nggih kula purun, kula nyuwun. Sik lek gelem ngombe ngucap dhisik alhamdulillah. Sanes alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya sudah sangat fatal. Seharusnya segala puji bagi Allah menjadi segala puji bagi manusia. Lek wis kadung ketelanjur salah ngomong, mari ngono dijabut ruhe, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Nah, masalahnya pun mantun kula jelasaken ngoten. Kula tanglet wonten pertanyaan apa mboten? Wonten mbah-mbah. Wonten. Nggih, badhe takon napa, Mbah? Niku alhamdulillah sih diwaos ping pinten jare lho. Coba waca. Iku malah sing gak oleh diwaca. Alhamdulillah niku sing mboten angsal. Maka dalam keadaan seperti itu adalah termasuk fitnahnya Dajjal. Nah, termasuk pas Kanjeng Nabi, ini kan hadis. Pas Kanjeng Nabi jelasaken niki,
nggih sami sahabat nggih kenyang. Kanjeng Nabi pripun lah kula maem kula ngombe tapi dajale kula apusi ya. Paling mboten napa-napa. Jawabe Kanjeng Nabi ya ono ae dul. Karena itu tidak mungkin. Kita hanya punya pilihan makan atau tidak. Maka termasuk fitnahnya Dajjal. Dan juga termasuk perbedaan pendapat dalam meyakini hal tersebut. Ini ku benteng. Kulo panjenengan sebagai orang yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani Dajjal. Dajjal niku wujudnya manusia, rambutnya keriting, gak oleh ngarani kancane lho nggih. Kene iki lho, gak penak. Kapunten nggih. Dajjal niku motone Mbok ampun dipendet rambutnya to. Dajjal niku motone napa mau? Picek gitu. Rambutnya keriting. Nambah. Awake ndek. Lah niku ciri-ciri Dajjal. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Dajjal sebagai sosok wonten wujude, Mas. Tapi kalau keyakinannya Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah itu meyakini bahwa Dajjal itu sifat. Dajjal itu sifat. Dan itu saged mawon Dajjal itu sinten mawon. Tapi kalau kita meyakini Dajjal itu adalah sosok. Sama seperti keyakinan tentang Imam Mahdi. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah sosok yang akan lahir di akhir zaman. Sedangkan Syiah itu meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12. Jadi Syiah itu kan Syiah Itsna Asyariyah ya. Imam yang ke-12, Imam Mahdi itu suatu hari hilang dan nanti akan kembali ketika waktunya. Maka kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Imam Mahdi itu lahirnya nanti belakangan. Kalau Syiah meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir dulu, kemudian sekarang hilang, nanti akan turun lagi. Itu terkait keyakinan-keyakinan yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, termasuk fitnah, termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu dabbah, munculnya hewan sing gremet, bahasane makna Jawane ngoten. Bahwa dabbah ini nanti akan keluar min a'dhamil masajid hurmatan 'ala Allah. Maka dabbah ini akan keluar dari daerah mana niku Bukit Sofa, dan kemudian dabbah ini akan menandai mana orang yang mukmin, mana yang kafir. Ammal mukmin fatatruku wajhahu ka'annahu kaukabun durriyun wa taktubu baina ainaihi mukminun. Jika mukmin maka akan ditulis lafaz mukmin, jika orang tersebut kafir maka akan terdapat tanda hitam di kepalanya. Yang ketiga, termasuk tanda-tanda kiamat kubra adalah tulu isyamsi min maghribiha, yaitu munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Dalam hadis ini dijelaskan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy fatasta'dzana fayu'adzinu laha wa yushiku at tasjuda fala yuqbalu minha wa tasta'dzinu fala yu'dzana laha irji'i min haitsu ji'ti fatatla'u min maghribiha fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Bahwa dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, proses terbitnya matahari dari barat itu seperti ini. Setiap hari matahari itu akan terbit, akan tenggelam di barat. Kemudian dia akan bersujud kepada malaikat hamalat, meminta izin kepada malaikat hamalatul arsy, dan diizinkan maka terbit lagi dari timur. Tenggelam dari barat, minta izin pada malaikat hamalatul arsy untuk melanjutkan perjalanan, maka terbit dari timur. Kelak ketika
datang hari kiamat, ketika matahari tersebut tenggelam dari barat dan hendak izin untuk terbit dari timur, ini dawuh Kanjeng Nabi nggih. Malaikat iki mboten ngizini. Irji'i min haitsu ji'ti. Kowe balik aja terus nih. Maka otomatis dia akan bendal ke belakang. Jadilah dia terbit dari barat. Dan kita harus percaya. Karena niki dawuhe Kanjeng Nabi. Meskipun kadang sains berkata tidak demikian. Dan yang keempat yaitu nuzulu Isa alaihi salam, yaitu turunnya Nabi Isa wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Fa fi sahih Muslim an-Nuwas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala dzata huda fa khaffadha fihi wa rafa'a hatta dhannannahu fi dha'ifatin nakhl. Suatu hari Kanjeng Nabi niku cerita-cerita tentang sahabat tentang Dajjal. Dados Kanjeng Nabi niku ngriyane kan ten mepet Masjid Nabawi nggih. Kanjeng Nabi niku lek pas ten dalem sahabat mboten wantun madosi. Karena ketika Nabi di dalam rumah berarti Nabi milik keluarganya. Tapi ketika Nabi itu sudah keluar rumah, ada di napa emper-emperan masjid niku, maka saat itulah Nabi miliknya umat. Nah, kadang Nabi niku nggih jagongan ten pinggir-pinggir masjid. Suatu hari Nabi niku nyeritakne Dajjal ten para sahabat. Kadang Nabi niku pas bercerita niku suarane banter, kadang pas cerita niku suarane lirik. Dikinten kalih sahabat niku, oh Dajjal iki koyoke anu. Hewan koyo nyambe sing ndelik ning kebon-kebon. Sampai sahabat niku saking pernah salah paham. Karena Nabi niku lek nyeritakne nggih kadang buanter kadang lirik. Ternyata Dajjal niku fitnah akhir zaman yang kemudian oleh Nabi dilengkapi ceritanya bahwa nanti ketika Dajjal turun, Dajjal niku saged memiliki kekuatan yang di luar nalar, saged nguripne wong, saged ngetokne buah-buahan, saged mbeto roti, mbeto minuman. Maka ketika tiba waktunya sekitar 40 hari, datanglah Nabi Isa, turunlah Nabi Isa yang dalam keadaan itu Dajjal sudah dicabut kesaktiannya oleh Allah, dan saat itulah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Pun nggih, niki kula radi cepetaken. Cak Ambon pun lesu. Mboten kuyang ya. Niki boleh kalau gojloki gara-gara cak puter niki lho wis wis. Lah, terus pun Nabi Isa mandap, Dajjal mati, maka kemudian Allah akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj niki hewan sing apa nang ngarepe diterabas. Kaya arek-arek ngene iku, gorengan sikat. Sandal, eger, wah tambah seneng. Surgane yai tabarukan tapi Joko ae tambah akeh berkahe. Tapi lah Ya'juj Ma'juj niki lebih dahsyat. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj menyeberangi lautan, air lautan diminum itu akan habis sesuai dengan redaksi hadis. Pada saat itu golongan-golongan muslimin dan Nabi Isa itu akan terhimpit di Bukit Tursina. Sebab khawatir dengan datangnya Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah sehingga Allah mendatangkan apa? Sing biasane ngrogoti irunge sapi niku kados ulet niku lho. Lah kados set ngoten niku, maka nanti Ya'juj Ma'juj iku matinya sebab set kados ngoten niku. Pun Ya'juj Ma'juj pun mati sedaya. Akhirnya ketika kaum muslimin dan Nabi Isa turun dari Bukit Tursina, yang tersisa itu hanya tulang belulangnya Ya'juj Ma'juj. Karena tidak bisa lewat saking banyaknya tulangnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah sehingga Allah mengirim memiliki burung unta, Pak.
Burung unta niku mandap seperti kejadian burung ababil dulu. Batang-batangnya maju niki dipendeti sampai resik. Pun nggih. Akhirnya saat itu tersisa dua kelompok. Pertama kelompok kaum muslimin dan Nabi Isa. Dan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang kafir. Maka sebelum datangnya betul-betul kiamat, barulah saat itu dari orang-orang yang mukmin ini akan keluar dari ketiaknya. Misalnya ngeten Mas, percaya ya. Kok kelek ini medal bau wangi. Yang ketika dihirup seluruh orang mukmin akan meninggal. Maka tinggal di muka bumi ini orang-orang yang kafir. Orang yang kafir ini nanti akan dikejar oleh an-naru minal Yaman. Bosone geni saking Yaman. Sehingga orang kafir yang tersisa ini akan terhimpit di suatu daerah, barulah mangke malaikat Israfil akan cekson. Lek pun son horeke medal. Malaikat Israfil pun cekson, Pak. Niku sedaya bakale gonjang ganjing. Lah ngeten-ngeten niki termasuk perkara gaib sing kula panjenengan kedah pirsa. Senajan kula jenengan iki mugi-mugi mboten menangi kiamat. Tapi ilmu niku lek mboten cerita-ceritane khawatire anak putu canggah kula panjenengan mungkin mboten pirsa. Sebab banyak kaum yang merasa pede karena kitab suci ada di genggamannya, tapi lek mboten purun mempelajari nggih nyatane sami mawon. Mula seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, ketika ditanya tentang kiamat, Nabi hanya dawuh ma'adat talaha. Kula panjenengan iki pun nyiapne napa damel kiamat. Mboten usah pusing ngurusi kiamate kapan, tapi sing kedah diurusi sakniki pun siap-siap napa damel kiamat. Nah, sehingga dalam hal ini monggo kita ambil pelajaran, terutama bahwa ini pertama adalah hal yang gaib. Yang kedua, monggo kula panjenengan mewanti-wanti diri kita untuk hal gaib-gaib yang lain. Lah niki gaib yang sumbernya saking Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kadang kita terjebak dengan hal gaib sing mboten jelas. Kadang khodaman. Zaman kula tasik menangi kula MTS niku lari teduwir niku. Wah, cincinku isine macan dah. Wah, macan. Sabukku isine ula ya. Aneh-aneh arek-arek iki. Setrum-setruman ngata-ngata niku. Sehingga lek azimat niku benten kalih khodam. Khodam niku kadang kula niku lek ten Tebuireng sakniki lek ten Mas Surya nggih sing pondok kula khidmah ten mriku niku kula pengin damel peraturan. Wali santri dilarang membekali anaknya ceklan. Ngeruputi, Pak. Enggak ada santri duwe ceklan gampang kesurupan. Wes ruwet pokoknya. Kadang anaknya mboten karep duwe ceklan. Tapi mbah-mbah mbiyen enggak ada perjanjian. Akhirnya ceklan itu modelnya turunan. Nah, yang seperti ini itu yang harus ayo kita perlahan-lahan kita netralisir. Lek azimat asma'an niku isine malaikat. Tapi kok isine niku khodam jin. Lah niki sing bahaya. Kados Mbah Hasim niku enggak ada. Kan jenengan menangi mboten? Niku cerita-cerita sing lek turu nang ngisore beduk masjid niku lho, beduk masjid Tebuireng. Niki samsuran biasa ini. Nggih ta? Niki biasa. Lek turu ngisore masjid, engko lek tangi iso di pindah. Nate sing ngalami Cak Busron. Bener nggih? Pindah kali ini. Kan zaman siyen kan terkenalnya ngoten. Ojo wani-wani turu ngisor beduk, mula niku panggen ngangse Mbah Hasyim santrine Mbah Hasyim sing bangsa jin. Lah, tapi ini kan hubungannya kan antara guru dan murid, mboten sampai membuat perjanjian. Dan yang kedua yang ingin kula sampaikan, ampun ngantos keramat-keramatipun para wali niku dados guyonan, Pak. Kula niku suwedhi sakniki lek wonten kiai, wonten wali majdub diupload teng sosial media.
karepe sing ngupload niku ben wah iki ben terkenal iki wong wali. Tapi lek ditingali komentar ya alah tambah di etrek-etrek nang sosial media. Misalnya panjenengan sih menangi Mbah kula, Mbah sinten? Mbah Yakub, atau saya menangi Mbah Yakub mboten? Ini kula nggih jaduke tenanan. Tapi kan pun lah mboten saja cerita-cerita deh sebab mboten sedaya tiyang niku percados. Dan yang kadang menjadi kritik untuk internal kita sendiri orang pesantren, seperti misalnya sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita masyarakat niku lebih kenal Syekh Abdul Qadir sebagai tiyang sing ngalim napa tiyang sing jaduk. Jaduk, Pak. Kadang alhamdulillah ngoten. Masalahnya kadang tiyane ngertosi, oh Syekh Abdul Qadir niku mungkin akhirat butuh pecut. Loh, nggih kita tidak menafikan, tapi betapa mestinya Syekh Abdul Qadir lebih dikenal sebagai sosok yang keulamaan. Misalnya Mbah Hasyim. Jangan sampai sisi karomahnya Mbah Hasyim mengaburkan sisi ulet yang ngajine Mbah Hasyim. Jangan sampai karomahnya kiai mengaburkan bahwa Mbah Hasyim yo budal neng sawah, Mbah Hasyim yo dagang, Mbah Hasyim yo ngaji, Mbah Hasyim yo ngeten. Walaupun memang cara paling enak untuk menarik perhatian orang damel cerita-cerita karomah. Tapi zamannya pun benten. Mari kita perkenalkan ulama-ulama kita dari sisi intelektualnya. Mari kita kenalkan ulama kita dari sisi kesolehan. Kula perkara-perkara sing sifate gaib, kula suwun kula panjenengan atos-atos ampun ngantos kepleset sebab perkara sing gaib niki sumbere kathah. Wonten sing gaib saking jin. Wonten tiyang niku saged mirsani, saged goleki barang ilang sebab bantuane jin. Wonten sing memang karunianipun Gusti Allah. Masalahe bedae niku tuwipis. Dados mekaten ingkang saged kula aturaken lek wonten kesempatan malih kula panjenengan pun masuk bab terakhir saking Risalah Ahlussunnah inggih menika tentang fi dzikri hadisil mauta fis sima' wal kalam wa ma'rifatihi biman yaghsiluhu, tentang bahas bahwa orang yang sudah meninggal niku saged krungu, saged ngertos sinten-sinten mawon sing ngedusi, sinten sing gotong, sinten sing ngafani, sinten sing nyarek neten kuburan lan sak lintu-lintune. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Ada pertanyaan? Pilih wonten pertanyaan, monggo. Wonten. Ya. Tapi nggih mboten janji saged jawab. Maju jadi di. Nggih. Sehubungan dengan sholawat. Sehubungan dengan sholawat yang selama ini kita terima bahwa kalau kita banyak sholawat, insya Allah kita dapat syafaat. Nggih. Nah, berhubung sekarang kan banyak majelis sholawat, tapi konteks di situ dalam memahami konteks sholawat itu juga kurang. Apakah dalam konteks seperti itu kita bisa mendapatkan syafaat kanjeng Nabi hanya dengan sering-sering membaca sholawat? Yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan yang tadi pembahasan tentang menetralisir dari pojam ubah ke anak cucunya itu seperti apa caranya. Yang ketiga, tadi masalah yang sekarang sedang rame, masalah antara muhibin dan tidak. Cuman yang jadi pertanyaan saya yang umum sekarang itu kan masalah hall dengan forum yang begitu besar, sedangkan kalau kita lihat sejarah dalam konteks keilmuan kok banyak yang
kapasitasnya berilmu malah nggak sebesar seperti itu gitu. Sudah itu aja cukup, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama alumni tahun piro? Ngapunten Gus, iki mewakili teman. Pertanyaannya itu singkat dan padat. Apa bedanya kafir, Nasrani karo Yahudi? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama terkait sholawat, menyikapi fenomena majelis sholawat yang sebelakangan ini semakin marak. Yang pertama bahwa perintah untuk bersholawat itu sesungguhnya sesimpel Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kalau panjenengan meneng-meneng nyetir motor, nyetir mobil, kalih muni Sallallahu ala Muhammad itu termasuk sholawatan. Boten kedah geregeran, boten kedah geden-gedenan panggung, boten kedah geden-gedenan sound. Jika majelis sholawat itu dilaksanakan dalam bentuk event yang besar, itu memang memiliki nilai dakwah. Yang terjadi sekarang ini dalam proses nabuhnya itu kan dulu kita tahunya kan ada si Banjarian, ada Isharian, ada apa? Udah. Arek-arek biasanya itu sing rodok Habsian ya. Siap. Itu kan main ketukan. Nah, sekarang itu kan lebih ada versi koplonya. Kalau ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang aktivis sholawat, ya memang ketika Gus di model Ishari, di model Banjarian lawas, kalau sing teko ya. Tapi lek wis mulai gendangnya dikoplokne, wah, sing teko niku wakeh. Maka itu akan menjadi dilema tersendiri. Milih sholawate khusyuk, penak, tapi jamaah sithik gitu. Napa dimodif dikei koploan lagune ya sing anyar-anyar iku lah iku to. Tapi sing teko akeh. Lah, yang demikian ini memang menjadi dilema. Cuma Ramadan ini kula ngaos ten Trensen niku pas ngaos kitab Mbahsyim At-Tanbihat Al-Wajibat, bahwa hukum mengadakan maulid yang di dalamnya ada musik niku lek dawe Mbah Hasyim niku meh haram. Boleh pun dengan catatan yang sangat ketat. Tidak boleh ada percampuran perempuan laki-laki. Tidak boleh sampai joget-jogetan. Tidak boleh sampai yang demikian. Maka kita-kita yang di Tebireng lek jenengan takon niki ten Pak Tain, masya Allah jawabannya tambah luwih keras malih. Maka jawaban kita yang di Tebireng ini ya sholawat yang baik ya, yang khusyuk seperti itu. Meskipun kalau teman-teman ternyata dakwahnya melakukan yang seperti ya, selama menjaga adab, menjaga kondusivitas, jangan sampai laki-laki perempuan gabung. Ini pun top pun pinggir jurang lah. Tapi kalau melebihi yang sampai wonten campure niku kok mboten sae. Itu yang pertama. Tapi sholawatnya ansih, sholawatnya ansih. Dan kita harus membedakan ya, lagu mana yang sholawat, mana yang boten. Lagu Arab itu disebut qasidah. Qasidah itu kumpulan bait yang menggunakan bahar tertentu sampai 7 syair. Itu namanya qasidah. Ada yang qasidah, ada yang sholawat. Ya sholawat itu harus menggunakan sigat sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua terkait menetralisir khodam-khodam simbah. Niki sakjane kula mboten paham. Tapi kula kadang ngerencangi santri-santri yang punya hal seperti itu. Di Jombang niku wonten JRA, JRA. Jamiyah Ruqyah Aswaja niku wonten.
Ten mriki mboten wonten ten Surabaya. Kuwi pimpinane Cak Ambon ya. Camot. Sampun malih. Wonten CRA. Yang berat memang ketika si mbah-mbah dulu itu memiliki perjanjian dengan jin. Ini ku berat, Pak. Karena sudah ada teken kontraknya. Lah jare kanca-kanca sing mendalami seperti itu. Nah, untuk menetralisirnya itu ya kadang ada yang pakai metode negosiasi, ada yang pakai metode dipaksa, itu beda-beda. Dipaksa pun menurut teman-teman yang praktisi jin itu ya kadang bahaya nih. Ketika jin dipateni, jin juga bisa dendam. Nah itu yang berbahaya. Tapi lebih lanjut dari itu, kulo kirang menguasai masalah perjinan niku. Dan yang terakhir masalah hol ya. Hol itu kan haulun, haul itu kan tahun ya. Maka haul itu peringatan tahunan atas wafatnya orang soleh atau siapapun yang berhak di haul. Maka prinsipnya haul itu satu, at-tasadduq anil mayyit, bersedekah untuk mayit. Yang kedua juga mengirimkan doa untuk mayit. Prinsipnya namung niku. Dan yang ketiga, ketika itu orang soleh, maka biasanya cerita nih. Sien Gus Dur niku uripe ngeten. Karena harapannya fi dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kan ngoten. Urusan hal itu mau besar mau kecil tergantung kemampuannya tuan rumah. Karena prinsipnya at-tasadduq anil mayyit. Nasi yang dihidangkan, berkat yang dibawa pulang, semua yang sedekahkan itu prinsipnya dihadiahkan untuk mayit. Maka urusan hal itu besar atau tidak, niku tidak masalah, mboten jadi persoalan. Nggak boleh dari proposal. Yang terpenting, yang terpenting dana ini diperoleh dari mana itu yang terpenting. Jangan sampai untuk membesarkan hal sampai minta-minta ke yang lain. Kalau kita sebagai murid misalnya, ayo urunan gawe hole iki, ya monggo, karena kita merasa punya utang jasa dengan sahibul hal. Tapi kalau hal itu sampai masuk ke pemerintah, kalau itu sampai masuk itu kan kurang tepat. Jadi masalah itu, saya sering nemuin orang call itu biasanya ada tendensi, jadi dia itu call berharap ada berkah, kayak harapan mungkin dagangan, mungkin anak. Nah, apakah itu tidak menjadikan dia itu musyrik? Berkahnya datang hal, Akhirnya harapannya dia dapat. nah, itu memang dalam seperti tadi kita kan punya tradisi manakib ya. Manakib itu kan juga manakib Imam Syafi'i, manakib Imam manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kan mengenang kisah-kisah beliau. Prinsipnya fi dzikris sholihin tatanazzalu atau tanzilur rahmah. Maka rahmat itu akan datang. Nah, rahmat itu betul saged ditarget, Pak. Apa rahmat itu nanti akan berupa dagangannya laris. Tapi yang pasti orang soleh ini kita jadikan wasilah. Mintanya tetap kepada Allah, itu boleh. Namanya nanti pakai istilah wasilah. Ya tentu itu urusan hati. Maka aku tak nekani hol Solo. Saya sangat, kita berharap dengan kisah atau dengan kesolehan sahibul hal kita mendapat rahmat dari tetap nyuwune datang dumateng Allah. Niku angsa. Betul apa napa? Tapi kalau meyakini bahwa rahmat datang dari sahibul hal, nggih, mboten niku kita toto bahwa sahibul hal adalah wasilah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait bedanya kafir, Nasrani dan Yahudi. Nah, Nasara dan Yahudi niku beda nenek moyang. Bahwa keduanya disebut sebagai ahli kitab, ya. Karena Yahudi niku mengke pok-pokane ketemu saking kitab Taurat,
bahwa Nasrani itu nanti ketemunya dari kitab Injil. Sehingga Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal, pamane Sayyidah Khadijah yang tahu tanda kenabiannya Nabi Muhammad, itu adalah seorang Nasrani. Tapi Nasrani yang masih memegang teguh kitab Injil kuno. Masalahnya Injil niku sing sakniki beredar sampun menjadi Alkitab atau Bible. Sedangkan Taurat yang dulu kitab mbah-mbahane wong Yahudi niku sekarang sudah menjadi kitab Talmud yang menjadi pedomannya wong-wong Israel Yahudi. Sehingga kalau perbedaannya apa? Mereka berbeda dari asal usulnya. Tapi kalau kita bahas yang sekarang pun sudah tidak masuk ahli kitab. Maka kalau ada orang berkata nikah beda agama itu gak apa-apa, sing penting sing kafir itu sing lanang pun mboten ketemu. Ahli kitab yang seperti Waraqah bin Naufal, ahli kitab yang seperti itu pun mboten wonten. Terus mekaten sampun nggih? Mungkin Gus. Enten Gus. Ya wis. Makasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus kula bersyukur alumni tahun 1995 angkatan soleh. Anu Gus, kula tanglet ngeten. Napa niku? Kula teman ngaji dan keiskan niku kan kitab napa nggih? Kitab kitab tasawuf niku jelasaken tentang layak rihul ghiyabat illallah wal rasulah war rasyida. Itu yang dijelaskan ngeten Gus. Yang saya tahu tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib selain Allah, Rasul dan orang-orang yang rasul, artinya yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang saya tahu. Tapi yang saya tanyakan begini Gus, masalah yang dikatakan orang rasid mursyid itu bagaimana? Apakah orang-orang itu sendiri itu orang yang sudah mumpuni dalam apa itu torikohnya, apa terus dari takrifnya atau lain-lainnya gitu. Yang saya tanyakan seperti itu. Karena kan banyak sekarang ahli-ahli orang-orang ahli pintar itu kayak apa itu, orang ahli pintar lah kayak dukun kayak gini dikatakan orang pintar, kadang-kadang memakai ayat Quran, memakai gini itu kita percayai. Padahal hal itu kan ditakutkan nanti bisa musyrik atau bagaimana gitu Gus. Ini minta petunjuknya dari Gus Mirza. Tolong Gus. Berarti artinya sebatas mana orang itu bisa kita ikuti ketika memberi informasi tentang hal gaib kan gitu. Apakah setiap orang yang mengaku tahu gaib lantas kita ikuti? Yang pertama tentu orang yang kita lihat dari segi syariat. Tentu sekolah panjenengan niki, kalau ada orang mengaku tahu hal gaib tapi syariatnya tidak dipegang dengan teguh pun langsung ditinggal mawon. Sebab seperti yang kita tahu, misalkan Imam Junaid al-Baghdadi, syarat menjadi sufi itu harus faqih. Ketika orang mau menempuh jalan sufi, itu harus faqihnya didahulukan. Maka nanti ada istilah jahalatul mutasawwifah. Mereka yang fikihnya masih pincang, dadak nerobos ke dalam jalur kesufian, sehingga nanti timbul kerancuan. Maka kalau gampangnya ketika orang itu disebut war-rasyidah tadi, cirinya yang paling gampang bagaimana? Ya pertama kita lihat kefakihannya terlebih dahulu. Orang-orang yang tampak fakih gak mesti mboten keramat Pak. Contohnya saya beri contoh satu nih, Imam Zakaria Al-Ansari yang mengarang kitab Fathul Wahhab. Imam Zakaria Al-Ansari itu pada akhir umurnya beliau sakit buta. Hingga suatu hari ada orang buta datang ke Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh, kula niki pengen waras saking penyakit wuta. Tolong saya jenengan tambahi jenengan suwuk lek bahasa wong kene. Kata Imam Zakaria Al-Ansari ngeten, ya wis, tak tambani tapi syaratnya siji. Ojo sampai ngerti wong ngerti lek aku sing nambani. Nomor loro,
mari awakmu sehat langsung ngaliyo. Minggato sing waduh. Aja sampe konangan wong. Sebab lek wong ngerti diguyu, Pak. Sing nambani wuto nambani wong wuto aneh. Dan betul, oleh Zakaria Al-Ansari disuwuk ditambani, yo saged mirsani malih. Tapi dengan syarat tadi kongkon minggat sing ada. Maka kadang perspektif kita, oh iki bagian basil masail iki. Lek ndonga wis gak pati mandi, lek golek hukum ya, tapi lek ndonga gak pati mandi misalnya. Padahal menurut Junaid Al-Baghdadi sebelum menempuh jalan kesufian harus menempuh jalan kefakihan terlebih dahulu. Maka yang paling mudah kita lihat tiang niki ngugemi syariate kados pripun. Syariate pun kenceng tur napa nggih sesuai dengan tindak lampahe, monggo saged kita kula panjenengan suwuni pendapat. Ya meskipun semua itu tidak boleh bertentangan pada sumber-sumber agama kula panjenengan. Kok sampai cung-cung koyo engko ono nabi anyar semua iki wis. Wong sampel lah iki gak usah direken, tetap ada rambu-rambunya. Mungkin mekaten ingkang saged kawula aturaken. Niki pun resah kados e. Dados kula cekapaken rumiyin, kita lanjutaken kalian waosan doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil khatmil Qur'anil adim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin al-Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin waqtu bis salamata wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal musafir wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi wa ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.